Selamat pagi, saudara-saudara yang sudah hadir dalam ibadah minggu hari ini. Kita memperingati hari Pentakosta. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaannya sampai saat ini, dan kita terus tetap setia mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya. Kita pujikan pujian penyembahan, ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu.
menyertai kita sampai Maranatha Tuhan serta kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh berada seperti saat ini, itu karena perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak bisa melewati hari lepas hari. Haleluya. Dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita boleh datang lagi pada pagi hari ini, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah kasih karunia Tuhan yang besar. Ini atas perlindungan, pertolongan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua yang hadir pada pagi hari ini, haleluya, senantiasa mempersiapkan diri, haleluya, hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dipenuhi Roh Kudus dan firman Allah, sampai Dia datang kembali menjemput kita di angkasa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Mari kita makin berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan kami menjadi orang yang bijaksana, memiliki pelita yang menyala dengan minyaknya yang, haleluya, penuh dalam kehidupan kita. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita angkat tangan buat Tuhan. Ajaib bagi kita, ajaib jalan hidup kami setia Tuhan, pegang tangan kami besar setia Sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kekuatan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan sampai saat ini, sampai detik ini. Bahkan kami yakin Engkau akan melanjutkan kasih setiamu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh bersyukur karena kami boleh diizinkan kembali untuk beribadah di masa yang semakin sulit, semakin sukar, dan semakin membahayakan ini. Namun kami yakin penyertaan Tuhan sempurna untuk orang-orang kudus-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau urapi setiap kami semua yang hadir, Kau urapi setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sehat semua. Virus baru masuk, tidak perlu takut, terus berdoa. Kita mau masuk lagi yang pertama.
Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, masalah selalu ada, tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga beserta setiap kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau Tuhan memuji-muji Engkau lebih lagi, kami undang Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin Bapak Ibu, kita mau nyanyi lagu yang kedua, saya undang sebagai berdiri. dilimpahi. Amin. Amin. Kita mau masuk lagu yang terakhir, tetap berdiri, kita mau menyiapkan hati kita. Segala yang
kasih-Mu, pengorbanan-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami pun memiliki kasih-Mu Tuhan, kasih ilahi, kasih yang sempurna, kasih yang setia sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami beribadah kepada Engkau di masa yang sulit ini Tuhan. Namun kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau menjaga, membentengi, melindungi kami, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan kebenaran-Mu Tuhan. Kami yakin pemeliharaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah melakukan tugasnya. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk ditegur, dididik, diingatkan, haleluya, untuk diajar oleh kebenaran firman Allah, supaya kami boleh mengoreksi kehidupan kami, dan kami boleh mencocokkan dengan apa yang Kau kehendaki di akhir zaman ini untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, hikmat Allah, urapan hamba kuasa Allah menyertainya, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menembus hati kami, menjamah kami, mengubah kehidupan kami sesuai dengan rencana dan gambar Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Pentakosta. Puji Tuhan. Semua sudah digenapi. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Yang lainnya sudah digenapi semua. Tuhan Yesus datang ke dunia sejak manusia jatuh dalam dosa. Mulai Kejadian 3 ayat 15. Di situ rencana kedatangan Tuhan sudah dituliskan sampai masuk Matius 3 ayat 15, sama ya, 3:15. Kejadian itu buku pertama Perjanjian Lama, pasal 3 ayat 15. Matius itu buku pertama Perjanjian Baru, sama pasal 3 ayat 15. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kita semua patut menggenapkan seluruh kehendak Allah. Rencana kedatangannya sudah diatur semua, mulai Kejadian 3:15. Tuhan datang, Tuhan mati di salib untuk menebus dosa kita. Tuhan bangkit, Tuhan naik ke sorga. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu hari ke-50. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, pada hari yang ke-50 sesudah mereka keluar dari Mesir, mereka menerima 10 hukum Allah. Sama pada hari yang ke-50. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa ke Kanaan, pada hari yang ke-50 Tuhan memberikan firman-Nya. Sesudah Tuhan bangkit, pada hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Firman Allah dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dari firman Allah itu keluar iman. Dan dari iman ini kita terima kasih dan kuasa. Semuanya jadi satu ya. Kejadian sampai Wahyu itu semua berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. 773, 692 kata itu semuanya menunjuk kepada Yesus. Semuanya menunjuk hanya satu kata, yaitu apa kata? Satu kata aja, yaitu apa? Penebusan. Haleluya. Hanya satu kata, penebusan. Kita bisa duduk di tempat ini karena karya penebusan Kristus
Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9:14, oleh korban Kristus kita bisa beribadah, disucikan dari perkara yang sia-sia. Kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kemudian dia terus mendoakan kita, Ibrani 7 ayat 25. Dia terus menjadi pengantara. Saat ini dia terus berdoa buat kita. Haleluya. Tadi pagi saat saya tulis selamat hari Pentakosta, saya kirim semua ke adik saya, dan adik saya langsung jawab ya, puji Tuhan kita semua sekarang sudah kontak terus ya. Itu semua hanya oleh anugerah ya. Tiap hari saya bisa kirim firman yang saya kirim lewat email, karena di Amerika nggak pakai WA ya mereka, jadi mereka pakai email. Haleluya, semuanya dalam keadaan baik, semuanya hanya anugerah Allah. Saat ini kita akan belajar tentang sempurna dan segera. Sempurna dan segera. SS. Sambil dihafalkan ya, ini saya ngambil 2 kata dari firman. Sempurna dan segera. Setiap kali saya ulangi langsung dihafalkan. Itu akan menjadi kekuatan, karena firman itu luar biasa. Firman Allah, perkataan Allah itu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah, Allah itu firman. Jadi mari kita hidup menghargai firman. Firman akan memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan kehidupan. Jadi tidak ada anak Tuhan yang bilang gak kuat, karena kita sudah terima kekuatan dari Tuhan. Nanti kita akan belajar semua. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Semuanya terangkum di dalam Roma 8 ayat 32. Kalau Yesus saja sudah mati buat kita, apalagi yang lainnya ya. Haleluya. Kita terus percaya akan pemeliharaan, penyertaan. Haleluya. Dia memikirkan semuanya. Sungguh dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Kalau kita terus melihat dia, kalau kita terus ingat akan dia, kita tidak akan menjadi lemah dan tidak akan putus asa. Ayatnya Ibrani 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia, akan firman, akan kasih Kristus, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya supaya kamu tetap kuat dan tetap berharap. Asa itu harap, putus asa itu putus harap. Tapi kalau kita ingat firman, kita akan terus memiliki pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Haleluya. Pengharapan yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke ruang Maha Kudus. Ibrani 6 ayat 19. Berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan yang kekal, pengharapan yang mulia. Haleluya. Terus diingat ya, sekarang ini terus diingat bahwa kita itu sudah selamat. Itu harus terus diingat. Keselamatan itu anugerah. Efesus 2 ayat 8. Itu terus diingat. Keselamatan itu anugerah. Haleluya. Karena sekarang banyak sekali yang salah. Secara tidak sadar salah. Seolah-olah keselamatan itu harus dicapai dengan usaha sendiri. Gak bisa. Betul-betul anugerah. Dihafalkan 1 ayat, Efesus 2 ayat 8. Pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Dan saat kita menghargai pemberian Allah, kita tidak pengen orang lain, kita nggak pengen Tuhan itu susah. Kita menghargai anugerah Allah. Dan ini semua
kita lakukan karena kita menghargai, meresponi anugerah Allah. Seperti Esau dan Yakub. Esau itu tidak menghargai anugerah Allah, tapi Yakub mengejar anugerah Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita punya sikap yang menghargai anugerah Allah. Roma 9 ayat 28. Sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Perhatikan di sini. Satu ayat yang pendek tapi lengkap semuanya. Perhatikan. Sebab apa yang telah difirmankannya, terjemahan akan itu mestinya enggak ada ya. Dan akan itu sebetulnya terjemahannya itu pasti. Terjemahan yang tepat dari bahasa aslinya adalah pasti. Pasti dilakukan Tuhan di atas bumi. Perhatikan ada dua kata, yaitu apa? Sempurna dan segera. Kalau ada dan di Alkitab ya, gitu ada dan kita lingkari. Dan itu artinya sempurna itu ya segera itu. Dan itu bahasa Inggrisnya bisa diartikan is ya. Jadi apa itu sempurna? Segera. Segera itu apa? Sempurna. Semua dijelaskan dalam Alkitab. Perhatikan di sini. Firman Allah itu siapa yang melakukan firman Allah? Di sini ada. Siapa yang melakukan firman Allah? Dilakukan Tuhan. Ya. Sebab apa yang telah difirmankannya, artinya semua kalimat itu kita rangkum yaitu firman. Sebab apa yang telah difirmankannya berarti firman Allah pasti dilakukan. Siapa yang bisa melakukan firman Allah? Tuhan. Tuhan sendiri. Yesus datang ke dunia. Yesus ada di dalam kita. Dia berkarya dalam kehidupan kita sehingga dia memimpin kita. Dari pagi kita bangun, siap-siap berangkat ke gereja. Saat ini duduk di gereja karena Yesus ada di dalam kita dan memimpin kehidupan kita sampai kita bisa duduk manis saat ini. Ngerti ya, nangkep ya maksudnya ya. Saya bisa berdiri di tempat ini. Kalau kemarin sekitar jam 3 ya, sekitar jam 2, jam 1 mungkin, tiba-tiba enggak karu-karuannya rasanya ya. Saya sudah pamit sama Bapak Gembala ya. Saya bilang, sudah ini KTP sudah saya serahkan Bapak Gembala. Soalnya yang perlu kalau lagi gitu-gitu tuh yang perlu cuman satu, cuman KTP aja ya. Betul ya Novi ya, waktu ngurus Oma ya. Yang perlu cuman satu, KTP aja. Jadi KTP sudah saya serahkan Bapak Gembala supaya nggak repot carinya. Soalnya tas saya itu banyak ya. Bapak Gembala nggak tahu nanti KTP-nya di mana, kan carinya sulit ya. Saya sudah setor KTP sudah semua. Saya sudah pesan-pesan, nggak usah repot-repot, di Ramasa itu aja. Kalau tempatnya orang Kristennya sudah habis, di tempatnya Hindu Buddha it's okay lah. Wong itu cuma tempat aja kan. Yang Hindu Buddha kan dibakar jadi kosong kan. Di situ kok saya rasa paling nyaman gitu ya, paling nggak repot ya. Nggak usah ribet-ribet diatur seperti papa saya gitu aja. Saya sudah pesan macam-macam ya. Saya sudah bilang sama Bapak Gembala, sudah. Dewan bilang nggak usah disuruh pulang. Wong itu tinggal tubuhnya. Kita sudah pindah ke surga ya. Rasanya tuh sudah tidak karu-karuan ya, sudah tidak kuat. Saya nggak tahu kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini ya. Saya ingat besok itu saya tugas sempurna dan segera. Kemudian saya hanya berdoa. Setiap saya mengalami sakit, saya itu tidak pernah berdoa minta sembuh, itu tidak pernah ya. Soalnya Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya minta sembuh padahal Tuhan itu pengennya, loh kamu tak suruh pulang kok masih minta sembuh lagi gitu ya. Jadi saya kalau mengalami segala sesuatu, doa saya cuma jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang terbaik. Sudah gampang-gampangan aja. Saya malah bilang gini, bilang sama Aryo sudah mandi, sudah keramas bersih, tinggal nyemplung notok ya. Jadi tidak usah repot mandi keramas ya, sudah semua siap.
saya tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya itu sudah tidak karu-karuan. Tuhan Yesus tolong, saya belum tahu kalau bisa sampai saat ini. Kemudian tiba-tiba saya dapat HP saya itu memang canggih ya. Seperti tahu saya tuh sedang apa tuh, firman itu bisa masuk semua. Cuman keluar 2 kata. Keluar kata gini, thank you God. Apapun yang kita alami, kita cuma bisa bilang terima kasih Bapa. Coba dilatih. Coba saat ini, tidak usah keluar di mulut, tidak apa-apa. Dalam hati. Dalam hati mari kita sama-sama katakan, apapun yang kita alami, sama-sama, ayo sama. Sudah, jangan mikir masalahnya. Tuhan punya penyelesaian yang luar biasa. Kita sama-sama katakan, terima kasih Bapa. Tiba-tiba cuma keluar 2 kalimat, thank you God. Dan kalimat yang kedua keluar seperti ini, help me God. Kalau kita menghadapi sesuatu, kita hanya bisa minta tolong kepada Allah. Firman, help me God. Maksudnya apa? Bukan minta tolong untuk bisa selesai dari masalah itu, bukan seperti itu. Kita minta tolong untuk kita bisa tetap cocok sama kehendak Tuhan. Tangkap ya sampai sini ya. Dalam lembah kekelaman, meskipun harus lewat lembah kekelaman, tapi sama dengan Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah. Saya ditelepon satu saudara, teman saya sekolah ya, dia panggil saya Sandra ya. Sandra, saya mau telepon bisa? Ya bisa ya. Siap siaga 48 jam. Bukan 24 jam ya, 48 jam ya. Dia telepon, gimana ini? Ada yang mau cerai. Saya bilang, tetap kita bilang nggak boleh ya, karena itu dibenci Tuhan. Apapun masalahnya, bertahan. Haleluya. Karena saya bilang, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah ya. Setiap rumah tangga pasti punya masalah. Haleluya. Dan kita terus berdoa. Ini berita sudah macam-macam ya masuk ya. Waktu kemarin hari apa itu, tanggal 21 ya. Saya ingat jam 7:10 ya. Mungkin tidak tahu ada yang merasa atau tidak saat itu ya. Saya 2 kali ini terasa gempa, yang biasanya itu terasa ya. Seperti pinggang ini ada yang goyang-goyang seperti di kursi pijet gitu ya. Yang kedua ini di geger ini ya. Tahu-tahu digoyang-goyang, langsung saya ketik di anak-anak gempa. Persis jam 7 lebih, sekitar lebih 10 gitu ya. Akhirnya masuk berita ya, persis sekitar jam segitu ya. Sudah macam-macam berita. Apakah kita sudah siap? Mari kita belajar. Haleluya. Jadi Roma 9:28 ini dihafalkan ya. Di situ dikatakan bahwa firman Allah itu pasti dilakukan Tuhan. Jadi Tuhan yang di dalam kita. Galatia 2:19-20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Begitu kita dibaptis, itu kita sudah mati sudah. Ya. Dibaptis itu mati. Begitu keluar, itu kita menjadi manusia baru. Di dalam kita ada Kristus yang terus menyertai kita. Mari kita terus bersyukur ya, sempurna dan segera. Untuk menghadapi itu semua, kita nomor 1 harus tetap tenang. Dihafal. Ayo saya sampaikan pelan-pelan sambil dihafal ya. Kita harus tetap tenang. Saya ambilkan cuman pendek-pendek aja supaya hafal. Tadi sempurna dan segera. Karena kita tahu bahwa semuanya sempurna dan segera, maka kita harus tetap tenang ya. Tetap tenang bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat, kita jadi anak Tuhan yang tetap tenang. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Gambar-gambarnya diperhatikan karena ini dicari gambarnya, pasti sudah dipikirkan gambar yang ditampilkan ya.
Tetap tenang, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, titik. Satu kalimat aja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Habis saya ngetik gempa, Vindo bilang, iya Pak. Vindo sama Hana waktu itu sedang makan, jadi kursi itu seperti didorong gitu loh ya. Kalau yang lalu itu mobil dari CCTV, anak-anak ada CCTV-nya ya rumahnya, jadi mobil itu kelihatan mobilnya tuh goyang. Yang ini malam, yang biasanya siang ya, yang ini malam, jadi mereka waktu makan kursi seperti didorong gitu. Iya Mak. Terus Vindo bilang, sekarang kok sering gempa ya? Ya, karena waktunya sudah singkat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang satu kalimat ini ayo kita baca sama-sama sambil dihafalkan. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lagi sekali, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Proses menghafal itu hanya proses pengulangan aja. Terus diulangi. Ini semua bahan ini saya sudah hafal. Dari mana saya hafal? Karena saya cuma pengulangan aja. Saya ketik berulang kali, saya tulis berulang kali, sehingga saya sambil di kamar mandi, sambil di mana-mana itu langsung keluar. Sempurna dan segera, Roma 9 ayat 28. Kita harus tetap tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Terus diulangi. Dan itu akan menguatkan kita. Haleluya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tetap tenang. Tetap tenang itu tetap percaya. Karena diatur Tuhan sempurna. Ada satu ayat yang luar biasa di Ayub ya. Ayub 14 ayat 5. 1, 4, 5. 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Ayub 14 ayat 5. Di situ ayatnya itu bahasa aslinya jelas. Semua itu diatur Tuhan sempurna, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Pengaturan Tuhan itu sangat sempurna. Tinggal kita percaya sepenuh kepada pengaturan Tuhan. Jadi waktu kemarin saya sakit gak karuan tuh saya bilang, tunggu saya selesaikan dulu yang harus saya selesaikan. Biasanya kalau mau berangkat istilahnya keluar kotoran gagak ya. Ya Bu Asia, orang kuno bilang kotoran gagak ya itu ya. Yang terakhir itu ya, karena mungkin nahan sakit itu biasanya seperti itu ya Mbak Bi ya. Biasanya seperti itu. Saya bilang Tuhan pasti beri kekuatan untuk saya selesaikan semua supaya tidak merepoti yang lainnya ya. Saya ingat papa saya itu menyelesaikan semuanya dengan cara yang luar biasa. Saya punya orang tua yang luar biasa. Mama saya juga menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Sebelum terakhir sepertinya dia itu membersihkan seluruh dirinya ya. Sudah tidak makan, tidak minum itu sudah lama sehingga tinggal sampai papa saya bilang sudah tidak mungkin busuk. Soalnya sudah seperti tidak ada apa-apanya ya. Mereka sudah siapkan, papa saya sudah siapkan minggu malam sudah keluar semua ya yang harus keluar ya. Tapi karena mungkin sudah nahan sakit jadi sudah tidak kuat nyiram ya. Papa saya itu biasanya tidak disiram itu tidak pernah. Tapi saya tahu ini kelihatannya sudah tidak kuat ya, tidak kuat nahan sakit, dia cepat-cepat masuk kamar dan dia mengakhiri dengan cara yang luar biasa. Kalau ada apa-apa jangan berseru kepada siapa-siapa. Coba ingat ini. Help me God. Minta tolong sama. Jangan bengok-bengok sama yang lainnya, tambah bingungi. Bahkan saya sempat bilang sama Pak Edi, nanti kalau ada apa-apa jangan bingung dibawa kemana-mana. Biarkan aja sembahyang haleluya 12 kali Bapak kami. Soalnya kalau tambah dibingungi dibawa kemana-mana, dietat-etat, diapa-apakan, tambah tidak selesai-selesai. Banyak kejadian yang tambah nggak selesai-selesai, bahkan sampai bertahun-tahun. Istilahnya hidup yang enggak, mati yang enggak, tambah repot. Ya.
Jadi kalau kita bisa menyelesaikan semuanya itu anugerah. Sampai malam saya masih bisa ikut seminar, dan di situ dikatakan kalau kita bisa ketemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu bukan perkara biasa. Ternyata saat kita bisa ketemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu juga anugerah. Karena sekarang ini banyak sekali kekeliruan, bahkan kesesatan yang sepertinya betul. Jadi hati-hati, semua hanya berdasar firman. Sebab itu saya bilang apa? Baca firman, baca firman, baca firman, murni firman. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Pegang firman. Haleluya. Haleluya. Ini terus diingatkan. Jangan bilang saya sudah baca, terus baca firman. Baca firman, doa. Saya pesen sama anak-anak, sembahyang terus, nggak pakai mandek, sembahyang terus, baca firman, sembahyang. Sekarang ini tiba-tiba kemarin loncat ya, naik ya, langsung 11.000 kemarin ya, 11.000 ke atas. Padahal sudah turun sampai pernah sudah 2.000. Kemarin itu saya lihat naik lagi sampai 11.000 lebih. Ini dikabarkan Indonesia masuk gelombang yang kedua ya. Sudah kena gelombang panas, kena gelombang Covid. Kita berdoa. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap. Kita harus melakukan kehendak Allah, firman Allah, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu baca firman, menaikkan firman. Kenapa ada orang yang juga sama baca firman tapi makin keras? Karena baca firman dengan hati yang tidak percaya. Hanya baca firman untuk mencari, untuk pembetulan diri sendiri. Perhatikan sikap hati kita saat baca firman. Baca firman cuma cari berkat, cari kesembuhan, cari penyelesaian dan lain sebagainya. Bukan itu. Firman itu bukan itu. Firman itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sudah banyak yang keliru. Mungkin kita dulu kalau berdoa sakit sembuh, masalah selesai, susah dihibur, itu tidak salah. Tapi itu tingkat anak-anak. Itu tidak salah. Tapi kita nggak mau jadi anak-anak terus kan. Kita harus bertumbuh sampai seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Ditolong tidak ditolong, aku tetap percaya Tuhan. Bukan masalah selesai masalahnya, bukan. Tetapi tetap percaya siapa Tuhan. Itu yang penting. Jadi jangan pernah tanya kenapa masalahku belum selesai. Bukan itu yang perlu. Dan di situ saya juga diingatkan. Padahal saya nggak tahu kalau itu mau masuk hari Minggu ya. Itu diingatkan di situ. Jumlah gereja itu bukan yang penting, dulu pernah saya sampaikan ya. Bukan jumlah yang datang hari Minggu, bukan itu yang penting. Tetapi siapa yang melakukan mulai hari Senin sampai Minggu, itu siapa yang melakukan firman. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya di sini sekarang masuk berapa ya? Kalau semuanya tadi mungkin 20, saya hitung pas semua tempat duduknya, kalau semua ya, semua itu 20. Dan 20 orang ini kalau keluar mulai hari Senin, kehidupan sehari-hari itu apa cocok sama firman? Cocok sama firman bukan supaya selamat, tetapi karena orang yang sudah selamat, dia akan terus baca firman supaya hidupnya cocok sama firman, tidak membuat Tuhan susah. Haleluya. Teman saya waktu itu tanya, apa sih kerugiannya kalau cerai? Dia tanya. Ya, tidak berkenan, saya bilang gitu ya, tidak berkenan. Buat Tuhan susah. Haleluya. 2. Tetap tenang, dan kemudian 2, tetap bersyukur. Kolose 2 ayat 7 ini kita sudah sering belajar, dulu nomor 33, limpah dengan syukur ya. Kolose 2 ayat 7, perhatikan gambar-gambarnya, tetap bersyukur.
ini tetap tenang, ini seperti gunung yang kokoh ya. Tetap bersyukur ini di dalam retakan-retakan masih bisa tumbuh ya. Maksudnya seperti itu ya. Dalam masalah masih bisa tumbuh. Jadi tumbuh itu bukan sikonnya harus enak, bukan. Tetap bisa tumbuh dalam kondisi apapun. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini kuncinya. Bagaimana supaya bisa tetap bersyukur? Ini berakar di dalam firman. Tidak ada kunci lain. Harus kuat supaya nggak hanyut di bawah arus. Ibrani 2 ayat 1. Harus lebih teliti cara mendengarkan supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Bahasa lainnya itu berani melawan arus. Sekarang ini banyak manusia yang hanyut di bawah arus. Oh, di sana rame, semua ikut di sana. Bagus kok firmannya, nggak salah kok, nggak sesat. Bareng ke sana semua. Itu hanyut di bawah arus. Nggak punya pendirian sendiri. Kalau orang punya pendirian firman, dia akan tahu. Kita akan punya rasa takut akan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6. Gampang. 3 tambah 3 sama dengan 6. Yesaya 33 ayat 6. Takut akan Tuhan itu harta benda Sion. Harta benda di sana itu cuma satu, takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan itu kunci. Orang yang takut akan Tuhan nggak berani ngeluh. Takut sama Tuhan kalau ngeluh. Oh, semua sudah disediakan kok masih ngeluh. Semua nanti diselesaikan Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa. Percaya saja, haleluya. Percaya saja. Seperti anak yang percaya sama orang tuanya. Nggak tiap hari mengingatkan, "Ma, besok siapkan makan pagi ya." Anak-anaknya Tantin masa ngomong gitu? Enggak ya. Tapi Tantin tetap menyiapkan kan? Lah, tetap menyiapkan makan pagi. Kita enggak ngomong, "Ma, besok siapkan ini." Haleluya. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun ini yang kelihatan. Tapi penting akarnya itu dulu. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, orang itu yang penting itu bukan yang kelihatan. Saya sekarang berdiri di sini nih. Ini saya berdiri di sini kan kelihatan. Tapi yang sehari-harinya itu loh, tiap detiknya, hidupnya harus tertib. Saya ini memang cerewet orangnya ya. Tempat sabun itu jangan kok posisi terbuka, bisa ditutup ya ditutup. Wong karek nutup tek gini kok angel menopo ya. Itu diingatkan terus. Itu nanti yang enak anaknya sendiri. Banyak sekali kesaksian. Tertib, hidup itu tertib. Bahkan di rumah ini yang namanya klosetnya kamar mandi itu enggak pernah kedul itu enggak pernah ya. Mencong kedul saya mesti betulkan basah, mesti saya ganti sampai saya punya kloset untuk kamar mandi itu 4 tambah 3 tambah 4 8. Jadi basah saya ganti, yang kering basah saya ganti, dipakai sekali aja saya ganti. Bapak Gembala bilang, "Udah dibalik aja." Enggak, diganti ya. Ada iya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Saya ganti itu aja ada urutannya ya. Habis ini ganti ini, ganti ini. Jadi itu ada urutannya supaya nanti kering ya. Dimasukkan sini, ini kering. Sepertinya kok ribet ya. Tapi itu sebetulnya latihan. Haleluya. Hidup ini bukan yang kelihatan. Jadi anak-anak itu melihat orang tuanya itu bukan yang tampil di sini, yang sehari-harinya. Sampai kadang Hana itu sampai bilang seperti ini. Biasanya anaknya pendeta itu kan nakal-nakal ya. Tapi ini kok sama Koko Deon sama Koko Windu kok enggak seperti anak-anak lain-lainnya, anak pendeta yang lain-lainnya ya. Maksudnya berontak gitu ya. Semua itu anugerah. Haleluya. Dan kita harus memberi contoh teladan iman. Apa yang kita katakan, jangan saya cuma pinter ngomong tapi sehari-hari di dalam itu amburadul. Ini saya ninggal ke sini itu kamar enggak pernah saya kamar tuh amburadul enggak pernah.
Mulai kecil saya sudah latihan, kalau keluar kamar tuh kamar posisi siap untuk dimasuki lagi ya. Jadi enggak pernah ngacak-acakan, enggak pernah. Latihan ya. Hal kecil-kecil. Tapi itu kekristenan itu seperti itu. Bukan masalah yang kelihatan. Tuhan tuh melihat yang tidak kelihatan. Itu ada nilainya. Kembali lagi, bukan supaya selamat, bukan. Karena kita sangat menghargai karya Kristus. Dia mati buat kita sampai saat ini. Kalau ingat, itu mestinya kita yang dicambuki seperti itu. Kalau kita ingat itu, kita bilang terima kasih, thank you God, help me God, tolong aku supaya aku terus menyenangkan hatimu Tuhan. Minta tolong seperti itu, bukan minta tolong yang lain. Haleluya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetap bersyukur. Isinya itu puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah saya saksikan ya, sampai cucu saya yang kecil itu sampai tanya ya, Emak punya banyak ya puji Tuhan ya. Kok tiap nulis puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi emaknya itu punya banyak puji Tuhan. Iya, punya banyak puji Tuhan. Soalnya tiap berita masuk saya bilang puji Tuhan. Yang kecil tanya, Emak bilang apa? Yang komen siapa? Emak bilang apa? Emak bilang puji Tuhan. Sama dia direkam ya. Kok emaknya ini ngomongnya cuma puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi emaknya punya banyak puji Tuhan ya. Puji Tuhan itu kata yang luar biasa. Bersyukur itu kata yang powerful dan fruitful. Kelihatannya cuma 2 kata ya. Kalau bahasa Inggris 3 kata. Praise the Lord. Itu powerful dan fruitful. Ada kuasa yang besar. Dan itu dasar dari hidup yang diberkati. Diberkati itu bukan hanya yang kelihatan. Makin damai, makin sejahtera. Setiap bangun pagi saya bilang sama Bapak Gembala, aku ini kok kerasa damai yang tidak bisa diceritakan ya. Rasanya damai luar biasa. Tidak bisa diceritakan, itu harus dirasakan. Dan itu bertambah-tambah. Lagu terus masuk, rasa damai yang rasanya itu tidak bisa diceritakan. Semakin mengasihi, semakin memiliki kasih Kristus. Haleluya. Terus ya, masih ada waktu, tetap tekun. Nah ini, tetap tekun. Yakobus 1 ayat 4, ini gambarnya apa nih ya? Terus tekun ini, mengerjakan apa ini? Terus tekun ini ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi ini sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu buah ketekunan. Jadi menghadapi segala sesuatu itu tekun. Anak pinter sama anak tekun, yang berhasil itu anak yang tekun. Anak meskipun pinter, kalau dia tidak tekun, ya tidak berhasil. Tapi anak yang saya bilang, saya satu bersaudara ini paling tidak pinter ya, adik-adik saya itu pinter. Begitu lihat angka itu langsung cep masuk ya, cepet. Yang di Amerika itu paling jenius ya. Saya paling biasa ya. Tapi ya saya pakai sistem pengulangan. Haleluya. Tekun. Terus hidup ini dari sistem pengulangan. Garis itu dari apa? Titik. Jadi garis. Saya bisa hafal banyak ayat, bukan langsung hafal banyak ayat, dari cuman pengulangan 1 ayat. Saya ingat waktu kecil itu saya cuman menghafalkan, saya cari yang pendek. Yang pendek itu di Keluaran, saya baca dari Kejadian sampai Keluaran, ada satu yang pendek. Keluaran 14 ayat 14 ya, gampang ya, 14. Tuhan berperang ganti kita, kamu diam saja. Jadi terus berserah, Tuhan yang bekerja. Ayat yang luar biasa. Haleluya. Tetap tekun dan tetap bersinar. Tetap bersinar ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya.
Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk memuliakan Bapa. Jadi itu cuman itu tujuan kita ya. Tetap tabah. 1 Korintus 1 ayat 24 ini tadi sudah saya katakan, kita pakai kekuatan Allah, kita pakai hikmat Allah. Kristus, firman, Yesus. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus sudah habis waktunya, langsung aja nanti dibaca sendiri. Tetap berbuah. Filipi 1 ayat 11 itu penuh buah kebenaran. Perhatikan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus ya. 7. Tetap teguh. Tetap teguh itu di Wahyu 12 ayat 1. Berdiri di atas bulan ya. Haleluya. Pakai bermahkotakan bintang, berkasutkan bulan, berjubahkan matahari, berselubungkan matahari, terus berkasutkan bulan ya, berdiri di atas bulan, di atas firman, pakai iman, dipimpin roh, bermahkota matahari, teguh, bukan pakai kekuatan sendiri. 8. Tetap berjaga ya, ini penting karena kita segera memasuki hari yang luar biasa. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya tetap berjaga ya. Sempurna dan segera, haleluya. Tetap tenang dan bersyukur, tetap tekun dan bersinar, tetap tabah dan berbuah, tetap teguh dan berjaga. Haleluya, luar biasa. Ini sudah dikaruniakan semua kepada kita ya. Kita tinggal terima dan kita jadi anak Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai jadi mempelai Kristus. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan ya, kedatangan Tuhan itu segera ya, sempurna dan segera. Siapa di sini yang tidak yakin kalau Tuhan mau datang? Oh suwe. Apa ada yang ngomong begitu? Dengan tanda-tanda air zaman ini bagaimana? Apa kita yakin sebentar lagi Tuhan datang? Haleluya. Sebab Tuhan yang mencipta langit bumi ini, Dia yang juga menyelesaikan ya. Dia mencipta, Dia yang membongkar semuanya, diganti surga bumi baru. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Haleluya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, tanda-tanda akhir zaman yang semakin dahsyat, ya, tidak usah kaget, bersyukurlah. Ya, kalau kita betul-betul percaya, kita hidup kudus, ya, kita mengerjakan anugerah keselamatan tadi yang sudah Tuhan berikan. Bukan supaya selamat, sudah selamat, tapi terus dikerjakan, terus dipertahankan, ya. Jangan sampai ya, imannya loyo, lemah, ya, karena keadaan yang semakin dahsyat ini. Ya, jadi persoalan apapun, seperti tadi sudah disampaikan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ditolong ndak ditolong tetap percaya. Itu latihan, saudaraku ya. Semua itu dari latihan. Istri saya juga menyampaikan, ya, dia bisa hafal banyak itu ya, baca berulang-ulang, ya, ngapal sendiri, ya. Waktu saya sekolah di pelajaran sejarah, ya, guru itu menerangkan sejarah tahun sekian di perang di Penogoro, tahun ini. Saya pikir-pikir, kok bisa hafal ya, kok hebat ya. Ya, karena saya tidak mengerti kuncinya. Tapi setelah agak dewasa, ya, mengerti. Oh lah, dia sebenarnya baca, dibaca bolak-balik. Seperti kita baca Kejadian sampai Wahyu, ya. Hamba Tuhan yang di akhir zaman ini mengadakan seminar, itu orang Korea, ya, baca Alkitab itu 1000 kali ponjol. Saudara sudah 1 kali? Ayo, mari selesaikan
Ya, jangan nggak selesai. Ya, itu 1000 kali ponjol sampai apal. Ya, istilahnya khotbah nggak perlu baca Alkitab, ayat-ayat sepenuh di otaknya, di pikirannya. Ya, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Ya, itu dia kerjakan. Haleluya. Keselamatan cuma anugerah, tapi hamba Tuhan ini tidak menyia-nyiakan anugerah. Sebab itu saudaraku, kita masih diberi kesempatan sedikit lagi. Ya, entah berapa lama, hitungannya Tuhan menit. Ya, tidak sampai 5 menit. Ya, kita sudah pernah belajar 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sebentar lagi, ya, kita melihat virus semakin dahsyat, meningkat, semakin cepat mati. Ya. Dan Alkitab sudah mengatakan manusia akan mati seperti nyamuk. Sudah ngerti nyamuk? Nyamuk itu tidak usah diapa-apakan, beberapa hari hidup, beberapa hari mati. Oleh sebab itu siap, ya, sempurna dan segera. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah awal dan akhir. Engkau yang sudah mengawali, Engkau akan mengakhiri. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memulai dalam kehidupan kami, Engkau juga akan menyelesaikan, Engkau akan mengakhiri. Haleluya. Sebab kami percaya orang yang kudus, orang yang taat akan Engkau, itu semua apapun yang kita hadapi, yang kita sedang kerjakan, Engkau yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau mengubah kehidupan kami menjadi umat yang taat, yang senantiasa mengerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan perintah kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab firman mengatakan, barang siapa melakukan kehendak-Ku, haleluya, dia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, tidak hanya kami dengar dan kami terima dalam pikiran, tapi masuk dalam hati kami, termeterai dalam kehidupan kami, dan Engkau beri kekuatan kami tiap hari baca firman Allah dan melakukannya, baca firman Allah dan mentaatinya sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, kami mau berjalan seperti Henokh, seperti Elia, sehingga kami semua, haleluya, disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Dapat firman Allah pada pagi hari ini, Engkau pakai sisa kehidupannya itu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami umat-Mu di GPPS Tropodo ini Tuhan, biarlah umat yang sedikit ini semakin hari semakin kudus, haleluya, semakin hari semakin sempurna, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal saat Engkau turun di angkasa untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan berkat-berkat yang melimpah, haleluya, untuk kebutuhan jasmani, rohani, rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, dan segala macam persoalan, kesulitan, kesukaran, pencobaan tidak melebihi kekuatan kami. Engkau memberikan kami jalan keluar sehingga kami boleh tetap semangat, makin bertumbuh dalam iman percaya kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan oleh jemaat-Mu untuk pekerjaan-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.